tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus, disalibkan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum." Padamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Ketika itu kira-kira pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah. Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Marilah kita berlutut hening mengenang wafat Tuhan. Kita lanjutkan kisah sengsara ini. Umat dipersilahkan berdiri. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah
katanya, Sungguh, orang ini adalah orang besar. di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Waktu itu ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota Majelis Agung dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Dan sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan satu jenazah pun. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu. Juga mereka melihat bagaimana jenazah Yesus dibaringkan. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, umat Allah yang berkumpul di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado, Bapak, Ibu, orang muda, remaja, anak-anak, frater diakon, suster, pada hari Minggu ini kita bergabung dengan seluruh umat Kristiani untuk merayakan hari Minggu Palma, yang sekaligus juga membuka pekan Minggu Sengsara. Karena itu disebut Minggu Palma dan Minggu Sengsara. Kita tadi telah membuka dengan pemberkatan daun-daun palma dan lalu berarak dengan membawa daun palma dengan nyanyian Hosana Putra Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dan damai di bumi dan di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudari, sorak-sorai pada perarakan Minggu Palma ini mengingatkan kita akan masa Prapaskah ini, masa puasa yang kita buka dengan tanda abu dari daun palma yang sudah kering, yang digunakan tahun yang lalu untuk menandai perjalanan masa Prapaskah, masa puasa ini sebagai retret agung bagi umat Katolik untuk membaharui diri, didamaikan dengan Tuhan di satu pihak, tapi juga didamaikan dengan sesama di pihak lain, sehingga kita merasa damai. Itulah damai sejati yang kita alami. Dalam perjalanan masa Prapaskah ini, kita sampai pada hari-hari puncak dalam Minggu Sengsara yang ditandai dengan pemberkatan daun palma untuk mengingatkan kita lagi bahwa perjalanan kita membaharui diri dengan puasa, pantang,
dan doa yang tentu tidak mudah, sulit dijalankan, tapi itu semua akan membawa kehidupan lewat daun-daun yang hidup itu. Namun kita mengalami juga melihat bahwa ternyata ketika hidup kita ini ditandai dengan kesegaran, dengan pembaharuan diri, di satu pihak dengan Hosana Putra Daud, terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, namun di pihak lain begitu cepat berubah seperti yang disampaikan lewat kisah sengsara tadi. Salibkan dia untuk menunjukkan bagaimana manusia ini bergumul mulai dari batinnya sendiri. Lain kali berubah-ubah, tidak tetap di dalam komitmennya, di dalam konsistensi mengikuti Tuhan. Namun Minggu Sengsara ini akan dipuncaki dengan Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah dan Hari Raya Paskah, untuk menunjukkan kepada kita betapa besar kasih Tuhan kepada umat manusia ini yang turun datang dari ketinggian seperti direfleksikan dalam bacaan kedua tadi oleh Paulus kepada umat jemaat di Filipi. Dia yang dalam kesetaraannya dengan Allah mau dengan rendah hati turun ke dunia ini menjadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Untuk apa? Sebagai ungkapan cintanya kepada Bapa yang mengutus dia dalam ketaatan, tapi juga cintanya kepada umat manusia untuk menyelamatkan kita semua. Saudara-saudari, inilah double cinta, double love yang powerful, yang berkuasa, yang energik dari Tuhan, yang memang semata-mata mau menyelamatkan umat manusia dengan passion. Passion itu berasal dari kata Latin, yaitu saya menderita. Saya menderita. Menderita karena apa? Saya berkorban karena apa? Karena cinta. Dan karena itu passion sengsara ini bagian pertama, tapi bagian lain dari passion ini, orang bisa menderita, orang bisa berkorban, orang bisa memberikan diri, bahkan nyawanya sekalipun, karena cintanya kepada sesama, kepada orang lain. Dan itu yang Yesus tunjukkan kepada kita sekalian. Tentu menjadi pertanyaan sekali lagi kepada kita dalam perjalanan ini Pekan Suci, pada hari-hari terakhir dalam masa retret agung kita, dengan pertanyaan, mengapa Tuhan mau menderita untuk kita? Mengapa dia meninggalkan kesetaraannya, kemuliaannya untuk datang ke dunia ini? Karena cintanya, dan karena itu tentu ini menantang bagi kita, bagaimana kita juga berani memberikan diri, mengorbankan diri bagi sesama untuk mengikuti jalan Tuhan sebagai murid-murid Tuhan. Ini namanya disipulus, inilah namanya murid-murid, dan dari situ muncul kata disiplin, murid-murid yang mengikuti jejak-jejak Tuhan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan keluarga-keluarga kita, untuk kebaikan komunitas-komunitas kita. Dan dalam gerakan bersama aksi puasa pembangunan tahun ini, yaitu kita berjalan bersama dengan orang-orang di sekitar untuk membaharui juga lingkungan di mana kita hidup demi kebaikan kita bersama. Dan karena itu menjadi sumber kehidupan kita, bukan hanya di muka bumi ini yang orang boleh hitung berapa tahun orang sampai usia terbatas, tetapi untuk kehidupan yang akan datang, keselamatan yang kekal. Dan inilah orang lihat luar biasa, ini keharusan ilahi. Dia datang ke dunia ini dengan segala konsekuensi sampai akhir, dan dengan keharusan ini dia menerima itu termasuk kematian sekalipun. Tetapi dengan cara itu, dengan kematian, dengan penderitaan, dengan pengorbanan itu, dia mengangkat kita, meninggikan kita dalam kemuliaan, dalam kebangkitan, dan nanti kemuliaan yang kekal. Kita mohon semoga spirit, semangat dari Pekan Suci ini dalam apa yang disebut misteri Paskah. Apa artinya? Sengsara, wafat, dan kebangkitan, agar semangat ini
tetap menjiwai kita sekalian. Semoga demikian. Saudara-saudari, menanggapi ketaatan Tuhan Yesus untuk keselamatan kita, mari kita membaharui sekali lagi iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita siapkan doa umat. Saudara-saudari, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus, Putra-Mu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Untuk wujud-wujud khusus misa ini, bersama dengan keluarga Wawor Sinewe, mengucap syukur atas hari ulang tahun dari Ibu Tirsa Sinewe pada tanggal 8 April dan Bapak Ardi Wawor pada tanggal 13 April. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan menjadi tanda sukacita di dalam perjalanan hidup keluarga ini di lingkungan sekitar. Kita juga berdoa
untuk keselamatan jiwa almarhumah Ibu Ani Rantung yang meninggal 6 tahun yang lalu, dan almarhum Bapak Antonius Markayat yang meninggal 5 tahun yang lalu. Kiranya Tuhan menerima mereka di dalam kehidupan abadi di surga. Untuk doa syukur dan doa mohon keselamatan jiwa ini, marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan secara bersama ini. Dengarkanlah juga doa yang ada di dalam batin dan hati kami masing-masing dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Benar
yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya, semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat baginya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putramu, Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yakni rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita menggunakan doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan wafat sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para Rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus Estefanus, hamba-Mu yang hina ini, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, perkenankanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada, persatukanlah mereka dengan belas kasih-Mu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya yang kami doakan pada hari ini, dalam misa ini, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita meneguhkan doa-doa kita, doa syukur, doa pujian dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami,
Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita saling memberikan salam damai. Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pater. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. O Yesusku, Sang penebus bermahkotakan duri, O Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau panggul salib.
Sang Anak Domba yang menanggung dosa, Kau relakan. Kau disesat demi keselamatanku, Yesus Tuhanku. Karena kasih-Mu, Kau panggul salib ke Golgota. Oh Anak Domba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa aib, Kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Ampuni kami, oh Yesus. Oh Anak Domba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa aib, Kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Beri kami damai, oh Yesus. Ya Anak Domba Allah, Kau tanggung dosa kami, Kau rela menderita demi umat tercinta. Darah-Mu ditumpahkan di kayu salib indah. Kasih lagi kami, oh Yesus. Engkau direndahkan
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, dengan gembira kami menerima putra-Mu di tengah kami, dan kami pun telah mengenangkannya dengan penuh rasa syukur. Betapa berat dan hina ia menderita agar kami hidup. Peliharalah buah belas kasih-Mu, semoga dengan rela pula kami memanggul salib kami, mengikuti jejaknya, menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan mulia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan pengumuman. Atas nama Pastor Paroki, Pastor Rekan, dan seluruh umat yang hadir menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Monsinyur Benedictus Estefanus Loli untuk MSC, Uskup Keuskupan Manado, yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi Minggu Palma Misa kedua hari ini. Disampaikan terima kasih kepada petugas liturgis, animator, kantores, lektor, dan pembaca kisah sengsara, pemasmur orjonis, Mestinar, dan Frater Diakon serta para suster yang telah membantu lancarnya komuni pada perayaan ini. Selanjutnya ditegaskan kembali untuk perayaan-perayaan sekitar Pekan Suci dan teristimewa Tri Hari Suci. Hari Kamis Putih ada 2 kali misa, jam 6 sore, dan yang kedua jam 20.30 setengah 9 malam. Dan hari Jumat pada pagi jam 7 ada jalan salib, dan ibadat Jumat Agung ada 2 kali, yakni jam 11 siang dan jam 3 sore. Dan sesudah itu ada pelaksanaan novena Keraiman Ilahi. Dan hari Sabtu, Vigili Paskah, 1 kali misa dilaksanakan pada pukul 18.30 setengah 7. Sangat diharapkan kepada kelompok atau mereka yang telah ditunjuk sebagai petugas liturgi agar memperhatikan waktu latihan dan gladi bersama dalam rangka perayaan-perayaan tersebut. Dan pada hari Minggu, dalam Minggu Paskah, perayaan Ekaristi seperti biasa, 5 kali misa, jam 6, setengah 9, jam 11, jam 5 sore, dan jam 7 malam. Dan pada hari Minggu, tanggal 20 itu adalah hari Paskah, kita akan ada syukuran Paskah bersama, yang dikaitkan dengan ulang tahun dari Pastor Paroki. Dia sudah misa ketiga. Dan selanjutnya disampaikan bahwa dalam rangka pencarian dana pembangunan Gereja Katolik Santa Rosa di Lima, Tondano, di depan gereja ada penjualan kue. Mohon partisipasi umat dalam pembangunan gereja tersebut. Umat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri menerima berkat Tuhan. Umat sekalian, selamat memasuki Pekan Suci Minggu Sengsara dengan puncak kebangkitan. Maka mari kita memohon berkat Tuhan agar hari-hari terakhir di masa retret agung kita tetap diberikan semangat, spirit seperti Tuhan, serupa dengan Tuhan yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih melindungi, membimbing, menuntun, dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ya Kristus Yesus Allahku, Raja seluruh alam, Dikau bertahan